Halo, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Izinkan saya, Rosalia Widilumantari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Sin Karolus Bengkulu, untuk mempresentasikan aksi nyata saya di modul 1.2 untuk nilai dan peran guru penggerak. Untuk fasilitator saya yaitu Ibu Iren Francisca Lucia Tarigan dan pengajar praktik saya, Ibu Afriensi Heni Puspita. Salam dan bahagia. Pada modul 1.2 ini, saya mempelajari tentang nilai guru penggerak, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, mandiri, yang ketiga, kolaboratif, yang keempat, reflektif, dan yang kelima, inovatif. Dan juga peran guru penggerak di lingkup kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendukung kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Perasaan saya selama pembelajaran modul 1.2 ini hingga merancang dan melakukan aksi nyata ini yaitu saat momen itu terjadi, saya merasa seperti sebuah pelita yang mulai kehabisan minyak. Kemudian tiba-tiba diisi sehingga menyala kembali. Perumpamaan ini mengartikan bahwa sebelumnya saya yang menjadi seorang guru apa adanya di kelas hanya sekedar memberikan materi lalu evaluasi, kembali diingatkan mengenai panggilan seorang guru yang sesungguhnya melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Saya merasa bersemangat untuk melakukan banyak perubahan dan perbaikan dalam diri dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai seorang calon guru penggerak. Pada video aksi nyata modul 1.2 ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan diri sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang melalui ide atau gagasan ataupun aksi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saat pembelajaran di kelas di masa normal, PTM dan PJJ, saya berusaha untuk memberikan pelayanan pembelajaran bagi siswa di sekolah maupun di rumah dengan metode hybrid learning. Pembelajaran berpusat pada siswa dengan siswa dapat berpartisipasi aktif dan berpikir kritis selama pembelajaran. Untuk siswa di kelas dapat menuliskan ide atau hasil pemikirannya di papan tulis, sedangkan yang di rumah melalui chat di Google Meet ataupun suara langsung. Melakukan inovasi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran melalui YouTube, melakukan pembelajaran jarak jauh lintas wilayah atau antar sekolah di satu yayasan tempat saya bekerja, memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran di kelas sehingga lebih menarik dan menyenangkan, serta membuat alat peraga untuk pembelajaran. Selain itu juga merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana dan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan secara mandiri. Saya juga mandiri mengikuti pelatihan guru dan pengembangan diri untuk menjadi guru profesional, mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan media pembelajaran yang diadakan oleh yayasan secara nasional, serta berinisiatif untuk melakukan perbaikan terhadap program kerja sekolah yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Melakukan komunikasi dengan kepala sekolah untuk ide atau gagasan yang akan dilakukan, berkolaborasi dengan guru serumpun dan rekan sejawat untuk mendiskusikan desain pembelajaran yang sesuai dan juga sharing dalam mengatasi kesulitan ataupun masalah siswa, bekerja sama atau mengajak pihak dari luar sekolah untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan kesiswaan ataupun program sekolah yang lain. Saya juga ingin membantu siswa dalam mewujudkan kepemimpinannya atau student agency melalui pengurus OSIS dalam keterlibatan mereka untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2022-2023 mendatang, dimulai dengan koordinasi dengan pembina OSIS, kemudian menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab pengurus OSIS selama MPLS dalam mendampingi adik kelasnya. Berikut testimoni dari salah satu siswa saya bernama Erin terhadap pembelajaran saya di kelas. Menurut saya, belajar matematika bersama Bu Ocha sangatlah menyenangkan. Jikalau dalam pembelajaran terdapat materi yang rumit dan sulit dipahami, Bu Ocha dapat menyampaikannya dengan baik, simple, dan mudah dimengerti baik ketika PTM maupun ketika PJJ. Selain itu,
Cara mengajar dan penilaian dari Bu Ocha pun terbilang cocok, baik bagi saya maupun bagi teman-teman yang lainnya. Terakhir, kesan saya selama belajar matematika bersama Bu Ocha ialah sangat asik, dan saya tidak pernah sekalipun merasakan bosan ketika sedang belajar matematika bersama Bu Ocha. Terima kasih. Berikut testimoni salah satu rekan guru di tempat saya bekerja, yaitu Bu Brigita Hasdike. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Brigita Hasdike Mulia, rekan kerja Ibu Rosalia Widirumantari dari SMA St. Carolus Bengkulu. Menurut saya, Ibu Ocha itu seorang guru matematika yang cerdas dan pintar. Ia sering meraih juara dalam perlombaan di bidang matematika, baik itu yang diselenggarakan oleh yayasan ataupun pemerintah. Selain itu, ia pun juga sering berhasil membimbing dan mengantarkan siswa-siswi di SMA St. Carolus Bengkulu untuk meraih juara matematika. Salah satu yang terbaru yaitu Olimpiade Sains Nasional bidang matematika. Bukan hanya itu saja, sebagai seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Bu Ocha pun juga sangat menginspirasi. Banyak ide-ide cemerlang yang Ibu Ocha berikan untuk SMA St. Carolus Bengkulu. Terbukti ketika pandemi kemarin dan sekolah kami menyelenggarakan pembelajaran daring, banyak kegiatan yang dilakukan walaupun itu secara daring. Bukan hanya itu saja, Ibu Ocha pun juga sering memberikan ide serta masukan bagi pengurus OSIS sehingga mampu mengaktifkan kepengurusan OSIS di sekolah kami. Menurut saya, Ibu Ocha pun seseorang yang mampu menggerakkan rekan kerjanya untuk bekerja. Hal ini karena Bu Ocha mampu mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada rekan kerja dengan baik. Selain itu, dalam hal berkolaborasi pun, Bu Ocha bukan hanya memerintah saja, tetapi ia juga ketika ada suatu pekerjaan mampu memberikan contoh sehingga berhasil mengajak rekan kerjanya untuk terlibat dalam pekerjaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam merancang dan proses menjalankan aksi nyata dalam sekolah yaitu bagaimana cara menghidupi, menerapkan, serta memaknai peran dan nilai seorang guru penggerak dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di sekolah. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses pembelajaran ini yaitu ternyata tanpa saya sadari, nilai dan peran guru penggerak juga pernah dan sedang saya lakukan sebagai seorang pendidik di sekolah tempat saya mengajar. Maka dari itu, pembelajaran yang saya peroleh dalam modul ini akan saya jadikan bekal untuk menjadi penggerak dalam komunitas saya di sekolah. Dampak positif yang saya rasakan yaitu saya semakin termotivasi untuk berperan sebagai guru penggerak di sekolah saya, terlebih dalam mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Sekian dan terima kasih.